Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam persekutuan usia indah online setiap hari Kamis. Walaupun pandemi belum berlalu dan kita tidak bisa berjumpa tatap muka, tetapi kita harus tetap semangat dan kita dapat terus bersaksi serta menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu, Oma Opa, persekutuan kita hari ini dilayani oleh Pendeta Mulyadi dengan tema bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita awali persekutuan ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Sebab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Allah, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih Bapa, jika saat ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Pendeta Mulyadi yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Siapkanlah juga hati kami dan pikiran kami agar firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, Selamat berjumpa kembali, Oma, Opa, dan Ibu, Bapak sekalian. Mari kita belajar sebuah lagu yang saya yakin kita sudah tahu. Lagu ini bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ingat ya lagunya ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagu ini sudah sangat terkenal dari waktu ke waktu, bahkan sejak saya kanak-kanak, sejak saya kecil. Saya yakin Oma dan Opa, Ibu, Bapak mengenal dengan baik lagu ini. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita akan bersaksi terus, dan ini menjadi tema kita pada saat ini, yang nanti akan didasarkan pada Injil Lukas pasal 21 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar Tuhan nyatakan kepada kami
Dan saat ini kami bersama-sama menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kasih setia dan rahmat. Dan kiranya kami boleh bersama-sama menyambut seluruh anugerah Tuhan dalam hidup kami, untuk kami menjadi saksi Tuhan di dalam perjalanan kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk segalanya. Pakai hamba untuk menyuarakan firman Tuhan, dan kami menyiapkan diri untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Amin. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 mengungkapkan demikian kepada kita. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh yang mendengar firman Tuhan dan memelihara. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu hari untuk bersaksi. Oma dan opa, juga ibu dan bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biasanya ketika kita berbicara tentang saksi atau bersaksi, itu kata itu sangat dekat dengan pengalaman orang di pengadilan. Ya, ada saksi, bisa ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan, ada saksi ahli yang karena keahliannya dia diminta untuk menyampaikan segala sesuatu. Tetapi seorang saksi, dia bertugas untuk menyampaikan segala sesuatu yang ia alami, ia lihat, ia rasakan. Karena itu ada ungkapan saksi ahli, saksi memberatkan, saksi meringankan. Namanya saksi, misalnya ada seseorang yang melihat sesuatu, lalu kemudian dia diminta untuk menceritakan kembali pengalaman itu, mengungkapkan kembali pengalaman itu, mengekspresikan pengalaman itu kepada seseorang yang perlu untuk mendengarkannya. Nah, di tengah-tengah situasi demikian, di dalam situasi tersebut ada kebutuhan untuk yang bersangkutan menyatakan kebenarannya. Bahwa saksi atau kesaksian yang disampaikan itu sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh bukan sebuah rekayasa. Karena itu ada pembuktian itu terjadi di dalam sebuah dunia hukum misalnya, atau di dalam sebuah proses seseorang yang mau diperdamaikan. Ada kesaksian-kesaksian tertentu sampai orang kemudian diminta untuk menyatakan permohonan maafnya, pengakuannya dan sebagainya, tergantung konteksnya. Nah, karena itu di tengah-tengah keberadaan kita sekarang, berdasarkan bacaan kita, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan? Tuhan Yesus mengungkapkan segala sesuatu di dalam kehidupan, yaitu bahwa setiap orang akan mengalami peristiwa-peristiwa. Digambarkan di dalam pembacaan kita Injil Lukas ini, disampaikan apabila kamu mendengar peperangan dan pemberontakan, jangan terkejut. Karena peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi. Saya pernah mendengarkan kisah-kisah dari orang-orang tua, termasuk kakek saya, karena hidup di masa yang sangat lampau, mengalami peristiwa yang luar biasa di zaman penjajahan, baik itu masa Belanda maupun juga Jepang.
Ia menceritakan bahwa di sana sini terjadi beberapa kali peperangan, dan karena beliau sebagai pejuang juga, maka cerita-cerita soal perjuangan peperangan itu sepertinya menjadi hal yang sehari-hari terjadi. Apalagi ketika di zaman Jepang, karena kakek saya punya anak perempuan pada waktu itu, maka sering sekali menyembunyikan anak-anaknya, termasuk ibu saya yang disembunyikan di bawah kolong. Kami pada waktu itu di tahun 70-an masih menikmati suasana kolong rumah itu. Di bawahnya ada sungai, sehingga kami bisa melihat, oh rupanya di situ mereka disembunyikan pada waktu itu. Peristiwa-peristiwa demikian digambarkan terjadi. Tetapi sebenarnya apa yang mau digambarkan oleh Injil Lukas? Karena sebenarnya yang terjadi pada masa sekarang ini bukan soal saja peperangan fisik, bukan soal peperangan seperti dentuman meriam atau pesawat tempur yang membawa roket-roket yang akan digempurkan. Bukan soal itu. Karena sebenarnya peperangan-peperangan yang terjadi dan kegelisahan-kegelisahan atau pertempuran-pertempuran yang terjadi saat ini adalah peperangan kita di dalam perjalanan spiritual. Ada sebuah gerakan, getaran spiritual yang harus dipertaruhkan, diperjuangkan. Menyangkut masalah iman misalnya, menyangkut masalah pergulatan-pergulatan ketika seseorang diminta untuk menunjukkan sebuah sikap di dalam hidupnya. Ia harus punya keberanian melawan getaran pada dirinya sendiri untuk menyatakan kebenaran. Berani mengungkapkan kebenaran sekalipun prosesnya, caranya tentu berdasarkan nilai-nilai etika, tata krama, kesantunan. Itu sebabnya pada bagian yang lain digambarkan oleh Rasul Paulus, kalau kita mau menegur seseorang, maka sebaiknya jangan di depan umum. Dilakukan dengan cara memanggil 1-2 orang sebagai saksi. Supaya apa? Supaya yang bersangkutan tidak dipermalukan. Ini penting. Supaya orang yang ditegur itu, kalau suatu saat menyatakan pengakuannya, ia betul-betul merasakan bahwa tidak sedang dipermalukan di depan orang banyak. Karena apa? Kesadaran diri itu penting sekali. Bukan soal yang bersangkutan dipermalukan di depan orang banyak. Nah, jadi apa sebenarnya yang sedang Tuhan Yesus ungkapkan dalam peristiwa ini? Tuhan Yesus sedang menghadirkan sebuah nilai yang besar sebenarnya. Karena orang-orang sedang dilatih, sedang dipersiapkan untuk memiliki nilai hidup yang baik, untuk memiliki kualitas hidup yang baik, untuk memiliki kehidupan yang besar di dalam dirinya, agar di tengah-tengah setiap pergumulan seseorang tetap memiliki spirit untuk menjadi saksi atau bersaksi. Itu artinya bersaksi itu atau menjadi saksi Kristus itu bukan terjadi pada saat-saat senang saja. Kesaksian hidup itu berlangsung pada saat seseorang juga mengalami kenyerian dan penderitaan di dalam hidupnya. Kesaksian itu dilakukan ketika orang-orang dalam keadaan yang terpuruk, di tengah-tengah keadaan yang berat, di tengah-tengah situasi yang sulit. Seseorang punya kesempatan untuk melakukan yang baik, untuk menunjukkan nilai, untuk menampakkan kualitas hidup, untuk menyatakan kepada dunia bahwa persoalan hidup itu tidak menghambatnya untuk tetap menyatakan kasih sayang Tuhan. Justru itu merupakan peluang baginya untuk bertumbuh.
peluang baginya untuk menyatakan kasih sayang Tuhan, peluang baginya untuk berkarya, peluang baginya untuk sungguh-sungguh menyampaikan karya Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kita pernah belajar di kelas katekisasi, ya, ada panggilan gereja, tugas gerejawi, yaitu melayani, bersekutu, bersaksi, termasuk juga di dalamnya pengajaran, itu yang harus dikerjakan oleh gereja. Tetapi sebenarnya yang menjadi persoalan kita adalah jangan sampai kemudian pelayanan, persekutuan, kesaksian, pengajaran dilakukan dalam keadaan-keadaan yang tenang. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, justru pengajaran itu, kesaksian itu, pelayanan itu, persekutuan itu mendapat ruang yang besar. Ada seorang yang menuliskan perjalanan sejarah gereja, disampaikan dalam judulnya, semakin dibabat, semakin merambat. Buku itu mau menggambarkan tentang bagaimana pengalaman hidup seseorang yang menghadapi berbagai kesulitan yang terjadi. Kesulitan gereja dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari situasi ke situasi, ditekan dan dihambat. Justru pada tahun-tahun lampau, ya, di awal-awal gereja hidup, tahun 300-an misalnya, ya, ditarik Masehi ini, pada masa-masa itu ketika gereja mengalami banyak sekali hambatan, pertumbuhannya luar biasa. Tapi ketika gereja punya peluang untuk bertumbuh, situasinya dipersiapkan, gereja punya tempat yang besar, gereja punya ruang yang baik, malah kualitasnya menurun. Keserakahan terjadi di mana-mana. Penganiayaan terhadap sesama gereja, anggota maksud saya, juga terjadi. Dan tentu kita juga menyaksikan pada zaman sekarang, ketika pertumbuhan gereja diberi ruang yang luar biasa, bukannya kita saling mengikatkan diri dalam ikatan cinta kasih, tetapi tidak jarang justru gereja secara denominasi dengan denominasi yang lain saling memberikan tekanan, saling melakukan perebutan anggota. Ini keluar dari tata nilai kesaksian itu. Maka apa yang Tuhan Yesus ungkapkan, yang terjadi pada masa-masa itu, sebuah ungkapan di dalam ayat yang ke-13, Injil Lukas pasal 21, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kesaksian itu. Kesaksian itu harus dikerjakan dalam setiap situasi. Di tengah-tengah pengalaman yang sulit, di dalam perjalanan yang berat, dalam situasi yang rumit, maka ruang kesaksian itu harus dihadirkan. Inilah panggilan kita, Oma dan Opa serta Bapak dan Ibu sekalian. Inilah ruang kesempatan kita. Ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, maka sebenarnya kita diminta untuk melakukan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, aduh, saya sudah sangat sepuh, usia saya sudah 80 lebih, bahkan sudah 90 lebih. Kesaksian apa lagi yang mesti ditampilkan? Oh, jangan salah, saya belajar banyak dari Oma dan Opa. Belajar melihat ketekunan, belajar menyaksikan kesetiaan, belajar untuk di tengah-tengah segala usia yang indah ini, Oma dan Opa terus-menerus menampakkan kualitas hidup
setia kepada Tuhan, itu kesaksian yang besar. Waktu kita masih onsite ya, baik di gedung gereja kita maupun di sekretariat di pastori, beberapa kali saya ngobrol dengan oma dan opa, juga ibu bapak sekalian tentu saja. Dan dalam pembicaraan itu, saya mendengarkan dengan baik bagaimana pengalaman-pengalaman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan oma dan opa. Sesuatu yang sangat indah. Saya belum tentu bisa mengalami peristiwa sepanjang itu. Tetapi saya meyakini bahwa dalam usia seberapapun seseorang, ia dipanggil untuk menyampaikan, menjadi saksi. Karena di situ karya Tuhan dinyatakan. Oma dan opa, juga ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usia tidak membatasi seseorang untuk bersaksi. Sampai kapanpun, usia tidak menghambat seseorang untuk bersaksi. Karena itu, di tengah-tengah perjalanan kita, sebagaimana yang Tuhan Yesus ungkapkan, ini adalah kesempatan. Nah, kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali, ya. Jadi, mungkin ada kesempatan lagi bisa terjadi. Tetapi ketika momentumnya tepat, maka disitulah ruang kesaksian mesti kita lakukan. Saat ini kita bersama-sama dipanggil dan diberi kesempatan oleh Tuhan di tahun 2022. Kita memasuki di penghujung bulan Januari. Cepat ya waktunya. Baru saja sepertinya kemarin kita melaksanakan ibadah Natal, tahun baru, dan akhir tahun dan tahun baru, lalu perjamuan kudus. Sekarang sudah mau berakhir. Januari berlalu, kita masuk Februari. Dan memasuki bulan Februari dan Maret, kita akan memasuki satu rangkaian masa-masa Prapaskah. Sudah siap-siap loh kita masuk masa-masa Prapaskah ya. Dan karena itu, di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan sediakan, mari kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi saksinya. Jangan sampai terlewatkan. Ini ruang kesaksian yang sangat indah. Maka benar kata lagu tadi, kita belajar bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ini adalah ruang kesaksian yang dipercayakan kepada kita sampai Tuhan datang kembali. Panggilannya adalah kita tidak akan berhenti bersaksi. Kita tidak akan berhenti bersaksi. Kita akan terus melakukan karya kasih Tuhan. Kita akan terus menyatakan kasih sayang Tuhan dimanapun kita berada. Menjadi saksi Kristus adalah kesempatan berharga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menjadi saksi Kristus adalah sebuah kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita manfaatkan waktu yang tersedia. Waktu itu yang terbaik adalah kairos, ya. Waktu itu ada 2 jenis, kronos dan kairos. Kairos adalah kesempatan. Mari kita manfaatkan kesempatan yang Tuhan sediakan, sehingga kairos itu menjadi peluang besar untuk kita menampilkan karya kasih Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati.
Dan biarlah di tengah-tengah ruang kehidupan kita, kita akan terus menjadi saksi Kristus. Saya mau mengajak kembali kita bersama-sama menyanyikan. Sama-sama ya, kita nyanyikan. Oma dan Opa, Ibu Bapak sekalian di rumah, kita nyanyikan sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi dan jangan berhenti bersaksi. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita dengan keyakinan Tuhan memberi ruang yang baik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami menyatakan karya kasih Tuhan. Kiranya panggilan Allah kepada kami untuk bersaksi dapat kami tindak lanjuti melalui berbagai cara terbaik. Karya cinta Tuhan menopang kami. Kami berdoa saat ini di tengah-tengah perjalanan kesempatan kami mengingat untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami, oma dan opa juga ibu bapa yang bergumul dalam kesehariannya. Bersatu hati berdoa untuk Oma Evi. Berdoa untuk Oma Susiwong. Berdoa untuk Oma Dindiana. Di tengah-tengah segala kondisi yang mereka hadapi, Oma Lili Murni. Kami ingin mengingat juga untuk Cilani Naftali. Proses pemulihannya tangan Tuhan yang menopang pasca operasi. Berdoa untuk Opa John Setsine. Berdoa untuk Bapak Antoni Ciu, ayahanda dari Saudara Hari Sentosa. Di tengah-tengah berbagai pergumulan mereka, tangan Tuhan yang menopang. Kami juga ingin mengingat untuk Oma Ana yang berada jauh sekarang ini di Amerika. Tuhan juga menjamah segala keadaannya. Tuhan memberkatinya. Terima kasih untuk segalanya. Kami bersandar kepada Bapa di sorga, supaya kami terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sekali lagi kita bersama-sama menyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita menutup persekutuan kita dalam doa berkat. Terima kasih ya Allah untuk persekutuan kami. Kiranya kami kembali di dalam anugerah Allah untuk menjadi saksi-Mu. Kami mengucap syukur, dan biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati.